Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Na'ata hetu parasa hetu nak putang ice na iceya damena sami ting atano sa silawa panyawa damiko siya. Ia yang arif bijaksana tidak berbuat jahat demi diri sendiri maupun orang lain. Demikian pula ia tidak mengingini anak atau kekayaan atau kerajaan dengan berbuat jahat maupun kesuksesan dengan cara yang tidak benar. Orang seperti itulah dikatakan sebagai orang yang bijaksana, yang berbudi. Selamat malam, terpujilah Guru Agung Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ya, berbahagia sekali malam hari ini kita bisa sama-sama hadir di sini, berkumpul di sini, mudah suasana hati dan pikiran yang senang, hati dan pikiran yang bahagia. Ini sebagai pertemuan yang ketiga yang telah dilewati kemarin 2 malam bersama saya dan ini malam lagi. Besok saya harus kemana? Tanjung Selor ya? Ya sebenarnya ingin lebih lama dan tidak mengapa saya lebih lama tiap malam hadir di sini, ya saya senang aja. Ya, hanya dijadwalkan ini dari Patisana Yogyakarta. Saya besok ke Tanjung Selor, ke Tanah Tidung Malino, bahkan nanti Ketarakan dan Nunukan rasanya masih panjang. Tapi kapan lagi nanti bisa kembali lagi ke sini. Ya, mari kita sama-sama untuk mengarahkan pikiran guna membahas Dhamma pada saat yang sesuai. Ya, disebutkan kalena Dhamma sakaca ita manggalam utama, membahas Dhamma pada saat yang sesuai, itulah berkah utama. Uraian yang kemarin mengenai Anubhubikata, yaitu hal-hal ya berupa praktek yang membawa perkembangan batin. Ada 5 hal ya kemarin yang kita bahas, masih ingat enggak? Yang pertama dana kata, uraian tentang dana. Yang kedua sila kata, uraian tentang sila.
Yang ketiga Sagakata, uraian tentang kemuliaan di alam-alam bahagia, di alam sugati. Yang keempat Kamadinawa, yaitu uraian mengenai bahaya-bahaya terhadap kesenangan indriawi. Dan yang kelima mengenai faedah-faedah atau manfaat meninggalkan kesenangan indriawi, yaitu nekama nisangsa, nekama. Jadi 5 hal yang semalam saya telah uraikan. Saya ingin memperjelas mengenai uraian yang keempat supaya nyambung dengan yang kemarin, yaitu faedah-faedah meninggalkan kesenangan indriyawi. Ya. Jadi ini salah satu praktek dhamma yang membawa perkembangan batin. Nah, secara lebih gambarannya jelas, ya bagi rumah tangga yang meninggalkan kesenangan seorang babajita, yaitu seorang yang meninggalkan kehidupan tanpa rumah sebagai samanera. Kalau sekarang yang wanita ada atasilani. Nah, di situ tentu ia yang telah melihat bahaya dari kenikmatan kesenangan indriawi. Jadi anak-anak atau ya remaja atau dewasa siapapun juga ya, yang mereka bergegas ingin meninggalkan kehidupan tanpa rumah, itu sebenarnya alasan yang kuat karena melihat bahaya. Selain ya seringkali ada cerita-cerita tentang karena sudah bosan bekerja. Misalnya ada seorang yang bosan kerja, jenuh, nah itu berpikir saya mau menjadi samanera saja, saya menjadi biku saja. Atau sudah bosan berkeluarga karena begitu melihat bagaimana aneka ragam ya permasalahan dalam hidup berkeluarga, mereka yang melihat bahaya dari kenikmatan kesenangan indriawi yang sulit untuk bisa dilepas kalau masih menjadi seorang rumah tangga, meskipun bisa saja dilatih ya, tetapi untuk melepaskan secara total itu tidak gampang. Makanya kemudian dia memilih kehidupan tanpa rumah. Dia menjadi seorang babajita, dia memasuki wihara. Ya, dengan demikian maka nanti dia akan bisa mendapatkan manfaat atau faedah-faedah yang bisa dirasakan lebih nyata ketika seseorang itu ya memilih, ya sebenarnya itu pilihan, memilih meninggalkan hidup tanpa rumah. Jadi kalau orang menjadi babajita itu kan bukan paksaan. Ya misalnya anak-anak kadang-kadang, ayo nak kamu jadi samanera, latihan jadi samanera. Itu memang orang tua mendorong, tapi bukan memaksa. Kalau anaknya nggak mau ya nggak apa-apa, belum mau, belum tertarik. Apalagi kalau ibunya yang sudah mengerti dhamma, ayahnya juga, suaminya, lalu meminta, suamiku pergilah kamu ke wihara, sana menjadi seorang samanera, menjadi seorang biku. Ya tentu saja dorongan seperti itu ya bagus, tapi berupa dorongan bukan pemaksaan. Karena seorang yang menjadi samanera, seorang biku itu kan tidak bisa dipaksa, itu sebagai pilihan. Makanya dikatakan sebagai hidup keluarga itu juga pilihan, sebagai babajita
itu juga sebagai pilihan. Tidak ada ya rumus itu adalah paksaan, tidak ada. Nah, ia yang telah meninggalkan kehidupan tanpa rumah dengan praktek-praktek yang lebih banyak dan lebih bagaimana ya, leluasa waktunya dan kondisi-kondisi yang memungkinkan ketika dibihara, apalagi dengan bimbingan para acarya, para guru, sehingga mereka bisa berlatih dengan baik, sehingga bisa meninggalkan kebiasaan-kebiasaan sebelumnya. Habitnya apa misalnya, ya suka ya makan tidak teratur sampai tengah malam, masih makan, masih begadang. Nah, tentu saja ketika dia hidup di wihara sebagai pebacita, dia bisa lagi karena di atas sila. Nah, kayak sekarang memang atas sila ya program yang ini masa sebulan pendalaman dhamma, ini karena program atas sila ya, ibu-ibu ini kan salah satu ikuti program. Ya sebenarnya cukup tidak mudah. Karena kalau di rumah latihan atas sila itu gangguan yang paling tidak mudah ya soal makanan. Ya. Apalagi ibu-ibu masak untuk pasangan, untuk anak-anak. Nah, kalau udah masak, ya masakannya itu hauce ya, nikmat, ya, itu jadi pengen nyicipi. Biasanya paling nyicipi dulu. Nah, susah, gangguan itu. Jadi perutnya sudah itu mengawe-awe, sudah ayo makan. Apalagi kalau misalnya nggak sadar, loh hari ini saya melatih atas sila, ya bisa lupa. Jadi nggak gampang. Anak-anak juga sama. Kalau atas sila di rumah, ayah ibunya makan, apalagi suka makan bareng-bareng ya satu meja, begitu jam makan sudah tersedia di meja, lalu ya dipanggil, bisa saja lupa, orang tuanya tidak tahu. Akhirnya, wah iya, kalau ingat saya lagi atas sila, ya sudah. Jadi bisa nahan diri, tapi ya sebenarnya mudah untuk menahan diri latihan di rumah. Belum yang lain, misalnya tempat tidurnya kan ucasayana mahasayana kan, tempat tidur yang tinggi dan mewah, ya itu tinggi dan mewah ya kayak sebenarnya. Kalau di rumah-rumah sekarang, rumah-rumahnya mewah kan tempat tidurnya mewah. Nah, bagaimana latihan itu untuk latih ini bagaimana tidak seperti biasanya di tempat tidur yang tinggi dan mewah ya. Sekarang sederhana pakai spons biasa lah, itu kan latihannya seperti itu. Tidak gampang ya, sebenarnya kalau latihan di rumah. Beda dengan di wihara. Sekalipun itu bukan sebagai seorang pabacita. Ya apalagi kalau pabacita sebagai samanera, sebagai biku di rumah, ya tidak bisa. Sebagai upasaka-upasika saja kalau latihan di rumah nggak mudah. Ya pasti nggak mudah. Urusan atas sila saja nggak mudah. Apalagi yang lain-lainnya itu. Tetapi bukan berarti tidak bisa. Bisa saja. Makanya kan yang sudah berlatih ini kan ya ternyata bisa, hanya tidak ya sesempurna latihannya ketika di wihara. Coba misalnya anak-anak ini latihan atas sila di wihara, kan sudah ada misalnya kamar-kamar latihan di wihara 3 hari kan full di wihara ya, dari pagi, siang, sore, malam. Terus ada satu kegiatan ya praktek ya
chanting pagi malam ya, lalu kemudian berlatih meditasi, lalu juga malam-malam sudah tidak mikir makan lagi. Habis makan siang ya, sudah nggak mikir, malah sampai malam nggak mikir makan, nggak terlintas dalam pikirannya makan. Tapi coba di rumah lihat makanan ini itu, terlintas pengen makan juga. Ya tapi gangguan semakin sulit, ya dikatakan kalau gangguannya semakin berat dan bisa itu bagus. Jadi kalau di rumah itu gangguannya makanan ya sudah tersedia, ternyata bisa menahan diri nggak makan, bagus. Artinya latihan untuk menahan diri tidak makan setelah jam 12 siang bisa, ya bagus. Tetapi kan bukan saja sekedar latihan itu atas sila, ini kan ya soal makanannya, ya soal makannya. Tetapi kan ini persoalannya adalah ya latihan keseluruhan atas sila itu, menjalankan 8 sila. Ya. Kalau saudara kita itu puasa, ya enggak tahu ya kalau di sana ya mungkin juga sama, tidak sekedar urusan makan. Ya kita sih melihatnya dari sisi kita ya beda. Ya. Tapi kalau kita ya benar-benar mempraktekkan bagaimana atas sila, ya 8 latihan itu. Nah ini, jadi ketika seseorang ini melihat bahaya, melihat faedah-faedah dari melaksanakan ya praktek dhamma, ya bisa mengendalikan diri, ya bisa hidup tanpa kelengahan. Ya, kelengahan itu kan mengarah pada hal yang buruk, keburukan. Jadi setiap keburukan, bahkan kejahatan itu karena kelengahan, karena pamada. Maka kita harus memiliki apamada, tanpa kelengahan. Nah, makanya kalau kita lengah, ya sederhanalah kalau kita lengah saja. Ya di mana kita, misalnya di supermarket, di pasar, atau di jalan kita lengah, kan bisa saja tuh motornya hilang, bahkan tas yang kita taruh hilang. Apalagi sekarang kan ada modus-modus ini, mafia-mafia yang berapa orang, kemudian kita lengah sedikit, kita hilang ya barang kita, HP hilang, uang mungkin dicopet karena kita lengah. Nah kita mengerti lengah itu hal-hal seperti itu, tapi itu benar bahwa kita nggak waspada. Tapi kelengahan dalam ajaran Buddha bukan itu. Kelengahan dalam hal ini adalah kalau kita berbuat jahat. Ya, kalau itu kan kita dijahati, kita berbuat jahat. Berbuat jahat artinya kita berucap yang ya menyakitkan orang lain, berucap yang kasar, berucap yang bohong, menipu. Nah itu artinya kita lengah, kita berucapnya nggak benar ya. Kemudian juga bertindaknya nggak benar. Kita bisa saja membunuh ketika ada binatang, hewan, kita lengah, jadi timbul pikiran nggak senang, benci, lalu kemudian ingin menyakiti, ingin membunuh, bisa saja. Nah itu lengah, karena kita disusupi oleh pengotor pikiran, yaitu pikiran jahat, pikiran benci, pikiran tidak menyenangi, bukan pikiran luhur seperti cinta kasih sayang. Nah makanya kalau kita punya pikiran cinta kasih sayang, ya pikiran yang baik, pikiran yang luhur, nah kita tidak ya lagi melakukan suatu keburukan atau kejahatan.
Nah, kembali mengenai manfaat daripada meninggalkan kehidupan tanpa rumah, ya, dan praktek yang membawa faedah ya bagi perkembangan batin, ya, yaitu dengan ya melatih diri dalam latihan ya, sikap, ya, latihan. Nah, makanya ya seorang samanera, seorang biku itu harus ya terus berlatih, ya, ya karena mempraktekkan ya aturan-aturan atau tata tertib yang lebih banyak, maka ya kalau itu dipatuhi membuat ya bisa ya tercegah dari segala ya keburukan dan kejahatan. Maka ya menjadi biku atau samanera yang tadi saya mengatakan dilandasi karena melihat bahaya. Karena ketika menjadi samanera, jadi biku terutama sekali, itu ini ya dikatakan orang yang melihat bahaya. Bahaya apa? Derita. Karena penderitaan, ya, karena ingin memotong derita. Dalam hal ini memotong derita, ya kalau bisa jadi samanera, jadi biku, bisa mengakhiri penderitaan dalam kehidupan saat ini juga, ya, makanya kan tidak akan mengalami tumimbal lahir yang berulang-ulang, ya, tidak ya berkutat pada lingkar sangsara wata, yaitu lahir berulang-ulang, ya. Tetapi memang ya sebuah perjuangan, ya, yang harus disertai dengan tekad, semangat, dan tidak hanya itu saja, ya, harus memang ya terkondisi ya bagaimana latihannya, di mana tempat tinggalnya, ya semuanya mengkondisikan, karena sebagai seorang biku tidak bisa ya hidup ya tanpa dukungan orang lain. Sebagai seorang samanera tidak bisa hidup tanpa sokongan orang lain juga. Ya, tapi seorang biku samanera adalah seorang yang melihat bahaya dan telah meninggalkan kesenangan indriawi. Ya, sebenarnya ya tujuannya yang tadi saya sudah singgung, yaitu untuk mengakhiri derita, tapi ya tetap harus berjuang. Tapi sebagaimana juga sebagai upasaka-upasika, ya dalam anubhawikata ini juga harus sama. Ketika kita ya tidak melihat bahaya, dan kita juga tidak melihat manfaat atau faedah dari kenikmatan kesenangan indriawi, kita dalam bahaya juga. Ya seringkali keluarga menjadi berantakan, ya, menjadi kacau, bahkan ya hancur. Itu juga karena apa? Karena tidak melihat bahaya dan tidak melihat manfaat atau faedah-faedah meninggalkan kesenangan indriawi. Karena kesenangan atau tanha itu kan seperti air, garam, ya. Ketika air garam ini diminum, rasanya seperti apa? Ya air garam ya asin. Ya ketika minum air garam asin, itu bukannya kita lega, tetapi makin haus. Ya, sehingga ya seperti itulah kehidupan dalam rumah tangga itu selalu tidak puas, selalu mengingini. Kalau sudah mengingini apa? Ya
mencari, mengejar. Kalau mencari, mengejar, tidak bisa, timbul kekecewaan, timbul marah, timbul ya kedengkian, dan bisa berbuat jahat. Itu merupakan rentetan dari ketika seseorang itu ya tidak melihat bahaya dari kesenangan kenikmatan, terus mengejar, dan terus dia mencari, dan terus dia ingin menikmati, atau kalau materi mengumpulkan, ya tidak ada puasnya, tidak ada cukupnya. Makanya dikatakan mereka yang merasa cukup maka akan bahagia. Jadi merasa cukup. Tapi rumus sekarang beda ya. Cukup rumahnya 2, 3, mobilnya cukup 5, ya, anaknya cukup ya 2, 3, 4, cukup anaknya mengirim pendidikan ke luar negeri, ya itu puyeng. Karena apa? Tuntutan. Nah, itu juga satu ini kesenangan, ya, kesenangan, kenikmatan, nikmat, ada harga diri, ada kebanggaan. Nah, seperti itu. Nah, karena orang itu mengejar, mencari, lalu kemudian berkutat dengan berbagai persoalan, berbagai problem keluarga, maka seringkali ya hati-hati, biasanya ada kebosanan. Ya, biasa terlihat nih kalau dunia sekarang ini, keluarga-keluarga artis, nah, kelihatannya awalnya indah, apa kemudian ya itu karena mereka itu materi sentris, mereka yang dipikir hanya materi, kenikmatan, keduniawian begitu. Ya, dan mempertontonkan hal-hal yang ya kalau dilihat orang lain melihat wah, tetapi apa? Propos, tidak ada isi, tidak ada daya tahan, ya, tidak ada kemampuan untuk mengatasi persoalan, ya itu. Tapi ya dalam kehidupan rumah tangga memang begitulah, ya. Makanya dengan ya bisa hidup dengan prinsip jalan tengah, hidup madya, hidup seimbang, hidup tenang, nah itu bisa ya terhindar dari petaka, dari bahaya-bahaya. Ya bukan berarti ajaran Sang Buddha itu menekankan kepada kehidupan kebikuan. Tidak juga, Sang Buddha juga seringkali berkhotbah kepada rumah tangga, bagaimana kebahagiaan rumah tangga yang dijelaskan, yang diarahkan, ya bisa memiliki materi dengan cara yang benar, bisa menggunakan materi dengan cara yang benar untuk sanak keluarga, untuk saudara, bisa berbagi, memberi sebagai bentuk kebajikan, ya itu kebahagiaan. Bisa berumur panjang, tidak sakit-sakitan, itu kebahagiaan. Nah, tapi kebahagiaan itu adalah kebahagiaan yang semu, yang masih mendatangkan ratap tangis dan kesedihan maupun penderitaan. Makanya bagi mereka yang melihat manfaat atau faedah-faedah dari pelepasan kesenangan indriawi, maka seseorang yang dikatakan orang yang arif, orang yang bijak. Orang yang bijak ya dikatakan sekalipun
Dia kehilangan harta materi, dia tetap hidup. Tapi orang yang tidak bijaksana, sekalipun dia memiliki kekayaan harta materi, harta duniawi, tetapi dia karena dirinya tidak bijaksana, tidak bijaksana untuk mendapatkannya, tidak bijaksana menggunakannya, maka dikatakan sebenarnya orang ini ada tapi tiada, karena tidak bijaksana dan biasanya goyah. Nah, sebagai uraian yang untuk memperjelas, dalam Dhammapada ada satu kisah mengenai seorang berumah tangga, namanya Dhammika. Dhammika ini sudah memiliki istri, tapi seorang Dhammika ini telah belajar Dhamma dari Sang Buddha. Nah, pada saat istrinya mulai hamil setelah menikah, lalu si Dhammika ini mengatakan pada istrinya, "Istriku, diizinkan enggak kalau saya meninggalkan rumah tangga ini dan saya menjadi biku?" Nah, istri mana ya yang yang begitu saja mengizinkan suaminya? Maka istrinya mengatakan, "Suamiku, ya nantilah, kan anakmu belum lahir, nunggu lahir." Ini istri yang baik. Kalau istri yang nggak baik, wah marah-marah. "Kenapa kamu nikahin saya? Sekarang udah nikahin, perut saya isi, kamu mau tinggalkan saya, nggak tanggung jawab." Oh, macam-macam, ngomel-ngomel. Tapi ini istrinya baik juga, ngerti dia. Ya karena suaminya bosan, jadi berumah tangga seberapa lama bosan dia. Nah, lalu suaminya mendengarkan, "Baiklah istriku, sampai nanti kamu melahirkan, saya akan pergi ke wihara dan menjadi biku, jadi seorang papacita." Begitu istrinya melahirkan, lalu bilang lagi, "Istriku, ini kan sekarang sudah lahiran, izinkan saya untuk meninggalkan rumah ini dan menjadi biku." Lalu istrinya bilang, "Suamiku, masa anak masih bayi merah kamu tinggalkan? Tunggulah nanti sampai anak bisa berjalan dan bisa lari. Lalu tunggu anaknya bisa jalan, bisa lari. Berapa tahun biasanya? 2 tahun ya? 2 tahun, berarti tunggu 2 tahun dia. Bersabar tunggu 2 tahun. Nah, setelah tunggu 2 tahun, lalu suaminya ingat lagi, Dhammika ingat lagi, "Istriku, ini sekarang anak kan sudah bisa omong, bisa lari, bisa jalan. Izinkan saya untuk ke wihara, saya menjadi biku." Lalu istrinya bilang, "Anakmu masih kecil, Nang, yang terlihat wibawa, mulia, agung. Saya ingin mengikuti jejak ayahku." Anak biasanya mengikuti jejak ayahnya. Perumpamaan seperti biji dari satu buah jatuh tidak
jauh dari pohonnya. Karena itulah kemudian setelah usianya balik, usianya 20 tahun dari kelahiran, sudah dewasa, bisa menera, kemudian menjadi biku. Nah, ketika anaknya menjadi biku, suaminya sudah pergi duluan ke wihara menjadi biku, maka Biku Dhammika dan anaknya sudah menjadi biku, berkunjung ke wihara. Ya, anaknya ingin menjenguk ibunya, ditemani bapaknya jadi biku. Ibunya berpikir, saya sekarang sendirian, apa gunanya saya hidup sendirian di rumah? Suamiku menjadi biku, anakku juga sudah menjadi biku, meninggalkan kehidupan tanpa rumah dan mendapatkan manfaat dari pelepasan keterikatan pada rumah tangga, pada keduniawian. Maka istrinya pun mengikuti, akhirnya pergi ke wihara dan menjadi bhikkhuni. Jadi satu keluarga, ayah, anak dan istri semuanya pergi ke wihara dan berlatih hingga ya semuanya mencapai perkembangan batin, bahkan kesucian dan keterbebasan dari pengotor pikiran. Padamnya nafsu, yaitu sudah mencapai nibbana pada kehidupan itu juga.